salah satu tim yang menurutku juga tidak melupakan bagaimana objektif ini bekerja dengan maksimal. Alright, kalau gitu langsung kita tanpa sabar menuju ke game yang kedua, EVOS Legends. Mampukah memainkan debut mereka dengan 2 poin tanpa balas atau Geek Farm yang dengan sangat respect menutup Joy karena Joy flex dari EVOS Legends sungguh sulit untuk dibendung nampaknya di sini Profesor. Wah, ini kalau misalkan Joy-nya udah di-ban, mungkin kita juga harus memperhatikan bagaimana beberapa hero yang power seperti Faramis salah satunya. Dan juga Yif, karena Hijume sangat power dengan Yif-nya. Ingat berapa kali Hijume flicker ulti. Dan selalu menyelamatkan. Ya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Valentina kembali ditutup. Dia tidak mau Aboy ini bermain dengan maksimal. Dia tidak mau kalau misalnya ada IMU. Kalau misalnya kita lihat beberapa hero dari seorang Hijume itu sendiri, dia punya high ground. High ground dan sudah pasti ada Faramis biasanya. Ya, dia senang banget sebenarnya ngebawa seperti Eve, ya kan? Faramis yang mungkin jadi Farsha, power-powernya dia. powernya dari Hijume sendiri yang mungkin aja karena Eve tidak ada di sini. Apakah pertanyaan kedua Faramis akan dilepas lagi oleh Geek Farm? Melihat itu adalah jaminan untuk teamfight yang berkepanjangan buat EVOS Legends di game pertama. Dan biasanya kalau mereka mengamankan Faramis, tandanya ini akan membuka untuk hal yang lain. Cuma untuk hal yang lain itu, apa yang prioritas didapatkan EVOS Legends? Kalau sekarang EVOS Legends dilepas Faramisnya, malah dia yang kebingungan Profesor. Gue ngamanin prioritas untuk siapa dulu. Iya, banyak sih, banyak Terlalu banget. banyak yang kebuka soalnya. Oke gini, Fredrin masih ada, Link masih ada, Faramis, Fanny-nya Tas, Yes, Fanny-nya Tas. Faramis juga, Tapi bahkan kayaknya- Pakito. Pakito pun masih ada. Pakito pun masih ada soalnya. Cloud bisa jadi satu prioritas pick juga untuk Iya. EVOS. Kemahalan. Aku setuju di sini kalau misalkan Cloud terlebih dahulu Yep. Kemahalan sih. dibandingkan dengan melepaskan dari Cloud-nya menuju ke arah Marki. Kalau menurut Ranger Mas apakah Aku mending nggak. di pick ketiga? Enggak, aku nggak Atau setuju. nggak usah prioritasin marksman sama sekali? Karena ini sekarang adalah powernya bukan di arah cuma Cloud doang untuk Brans. Kalau lu paksa Cloud-nya di tangan dari Brans, terlalu banyak yang terbuka. Faramis di seberang ada. Uranus. Fredrin. Uranus ada, Esmeralda masih ada, Fredrin juga jangan Fredrin masih lupakan. ada. Jadi menurut gua sekarang prioritas untuk jantung permainannya dulu. Jantung Cloud. permainannya berarti ada di Cloud. Terlalu mahal, Oke, berarti tandanya memperkuat 4 lini lainnya. 4 kuat lini lainnya yang akan diamankan setelah ini. Ya, itu dia. Walaupun Cloud di tangan Brans kuat daripada di tangan Marky. Cuma di kanan ini kita nggak menutup kemungkinan ada hero seperti Fanny yang akan keluar. Yang bisa menjadi Oke. makanan untuk Cloud itu sendiri. Dan Kufra bisa dimakan sama Baloyski. Aku malah mikir di sini game yang bagus banget buat ngamanin Faramis dulu karena memang kebetulan Aboy tadi dia nggak dapetin Faramis ini. Namun dengan Faramis diamankan dan ada Fanny, terakhir kali aku melihat EVOS Legends berhadapan dengan Fanny, mereka membawa Ruby mid lane. Pertanyaanku adalah mana magic damage-nya? Apakah Dreams di sini akan mengamankan Kadita duluan? Kadita Dreams, lalu mungkin hero-nya Fluffy dulu, ya kan? Hero Fluffy yang masih terbuka, masih ada Uranus. Terisla sih enak. Terisla oke juga untuk memaksa bagaimana Cult Altar dikeluarkan. Yes. Nanti Blazing Duet tinggal finishing. Dan untuk sekarang, Link juga terbuka, Ranger Mas. Link masih ada untuk Tas. Gunakan di arah jungler. Oke, tapi kalau sekarang mereka akan coba memaksa ke arah room terlebih dahulu. Dan kalau memang bermain Kufra atau drop XP lane untuk Fluffy berarti akan bermain. Nah kan, Kadita, Jangan lupa, bisa Fredrin mid lane untuk Hijume. aku lebih suka Ruby mid lane sih. Karena gini, untuk menangkap Fanny ini bakal jadi poin plus dari kehadiran Ruby. Efek sisinya akan bertambah, nanti dengan Grok eksekutor damage-nya juga cukup. Dan dengan Kadita sebagai roamer, setidaknya bush untuk nantinya diamankan oleh EVOS Legends itu makin lebih luas. Oke, Sehingga Cloud tinggal jalan lebih mudah dengan BMI. Dia tinggal manfaatin stack 5 dan tidak tertangkap sama sekali. Itu doang job desk dari Brans di game ini. job desk yang mungkin juga harus diperhatikan dengan permainan dari sosok Glue. Karena Glue ini bisa melakukan sandwich gaming. Walaupun dari tadi sandwich gaming yang selalu dilakukan oleh seorang Fluffy. Game ini berubah, game ini berbeda. Fluffy menjadi sosok inisiator Profesor kalau menurut gua. Sekarang dia akan menjadi inisiator. Iya. Lebih naik harganya. Ya. Kalau dia pakai Grok, kita anggap itu dia sebagai Grok ya. Karena masih bisa di-switch. Malah feeling aku ya, Grok ini akan jatuh ke tangan Dream sih. Oke. Karena mereka mau coba untuk main invasi jungle ke arah purple Sniper ready. dari Fanny. Give me a target. Dan mereka bawa Kadita di tangan Hijume. Oke. Kalau menurut aku, tapi tergantung dari pemain-pemain EVOS sih menurut aku. Karena Fluffy lebih ke arah yang tadi Oji udah bilang.
Gimana caranya dia bawa hero initiator untuk bisa jadi garda terdepannya. Plus dia Oke. lumayan tanky untuk nahan semua damage yang dimiliki sama Geek. Akai, pilihan yang tepat juga untuk mendinai tadi yang udah di-mention sama Momochan. Bahwa dengan banyaknya deliver damage dan bahkan poking damage, spam damage dari teman-teman Geek Farm, maka butuh hero frontline. Tapi jangan lupakan bahwa Martis dari Tas juga sangat mengerikan sekali. Sangat kuat. Dan untuk berhadapan dengan Fanny, aku sangat setuju ketika Martisnya nanti akan diamankan. Damage-nya cukup, early game pressure bisa diberikan. Ageste yang out, para provok aja. Iya. Wah. By the way, nice draft loh untuk game pertama. Nice draft banget. Makanya. Nice draft banget. Tapi kalau bisa kita lihat, ini adalah pemilihan band yang cukup penting. Kenapa? Menutup Baloyski. Baloyski belum ada hero yang bisa dibuka di sini. Karena deny pick terhadap Rocket sudah diamankan. Dan mereka lebih fokus ke arah Marky. Lagi-lagi power dari Marky sebagai gold laner yang punya cukup banyak hero pool. Iya. Selama historinya dia. Ini menjadi sebuah concern. Plus salah satu pemain yang positioningnya menurut aku lumayan bagus ya dari Marquez sendiri. Dengan ngebawa Purify di game pertama, dia jadi satu pemain yang sulit juga diculik sama pemain-pemain dari EVOS. Oke. Jadi kayaknya Mark ini memang perlu diwaspadai. Tapi ada satu Mungkin hero. dari hero yang cukup banyak ya, Be? Satu hero yang cukup banyak, tapi aku lebih spesifik ke arah Angela sih. Angela bakal jadi pick yang bagus banget buat Angela Geek Farm Fanny? di sini karena dia membawa Fanny, Baloyski dengan Angela ya setidaknya agak sedikit mendinai permainan Link Angela lah. Karena dari kiri nih Grok sama Kaditanya free hit. Apa ya? Oh. Gue bilangnya free pick banget. Bukan free hit. Profesor ternyata itu mungkin Cow. sudah dipikirkan Baloyski. Kenapa? Kalau misalnya akan ada Angela dengan Link, mereka sudah siap dengan Chow kali ini. Oke. Mereka akan siap bermain dengan pick over Chow dan combo satu kali hit and run-nya dari Setuju Serapani. sih. Dan melihat kesimpulan yang Profesor bilang, ini mungkin juga sangat cocok dengan Dreams yang menggunakan Angela. Link Angela Link terbuka. Angela bermain split push, dua power Nah. split push. Clear-nya mereka bisa pegang dari arah Kadita dan juga Grok. Itu kalau misalkan mau bermain dengan draft save. Tapi itu dia Martis Ruby. Yes. Ruby mid lane. Aku sudah bilang. mid lane. Ruby mid lane. Ruby mid lane lagi. Itu yang tadi aku sempat mention. Tas dengan Martis, Hijume dengan Ruby. Dan ini dia Kadita Dreams. Oh. Yang mungkin akan dimainkan tapi Dreams dengan Ruby. Oke. Oke. Kali ini berbeda. Kali ini berbeda. Oh, aku pikir memang Dreams Aku akan... tadi mikirnya juga Dreams yang bakal main Kaditanya. Oh enggak, kalau aku mikirnya memang Dreams bakal bawa Ruby-nya. No, Dreams Kadita. Tidak sesuai dengan Itu ekspektasi something Prof. Mega. padahal. It's okay. Oke. Draftnya masih oke. Tapi mereka mungkin punya strategi yang lain dengan ngebawa Ruby di tangan Dreams. Dan tentunya Kadita yang akan bermain secara burst di early. Dan last picknya 1-1. Ingat 1-1 dengan Swift. Dia akan lebih sulit untuk ditangkap. Ya. Dengan Needles of Flower dia juga akan lebih mudah untuk escape. Ini memang Fenit bakal jadi kunci penting sih menurut Match aku. up gold lane-nya yang harus diperhatikan. Iya. Kira-kira Dreams bakal hadir nggak nih ke lini dari Brands? Karena kalau misalkan mereka bisa memenangkan match up dari gold lane-nya, untuk Cloud berjalan menuju ke arah permainan 4-1 itu lebih mudah, lebih cepat juga. Dan jadi PR tentunya dari EVO sendiri. Siapa yang mau mereka tangkap? Apakah One atau justru dari Fanny yang akan bebas di tangan Nail? Dan ini kita sudah melihat langsung dari ke-10 draft yang dibawakan di game kedua. EVOS Legends mereka berhasil untuk dapetin 1 poin di game pertama mereka. Apakah akan ditahan dengan skor 1 sama oleh Geek Farm? Atau EVOS Legends akan membungkus match debut mereka dengan sangat aman sempurna dengan skor 2-0. Debut game pertama berhasil ditutup dengan manis. Tapi game kedua, apakah tetap menjadi manis atau bahkan Geek Farm yang respect dengan seluruh hero yang dimiliki EVOS Legends yang ditutup nggak dikasih kesempatan sama sekali yang bisa mendapatkan game kedua. Mahal banget Profesor karena di game kali ini match point. Ini lebih menarik kalau ngeliat emblem gak sih? Yes. Rata-rata kita bisa ngeliat kayak 3 Tenacity ya kan. Tapi sekarang Geek Farm membawa 3 Pull Yourself Together. Dan 2 mereka shift. mau di sini Inspire dan juga Purify bahkan flickernya lebih cepat untuk digunakan. Dan mereka juga bawa 2 Swift tentunya untuk Brands dan juga Tas. Di mana Martis ini akan lebih cepat memiliki ekstra 10% attack speed. Dibandingkan dengan mungkin kita ngelihat dari sisi Nile yang tentunya akan ngebawa ke arah emblem assassin di sini dengan adaptive penetration dengan rupture-nya. Oh tapi dia nggak bawain Season Hunter, dia lebih memilih ke arah Festival of Wait, Blood. dia bawa Festival of Blood? Dia, Wah, dia mau ini dia. sustain, dia mau team fight. Dia Iya. mau team fight. ada region dari awal ya? Oke, dia mau team fight, dia mau kuat, dia pengen bermain dengan agresif. Dan bahkan ini tentunya EPL Arena pada tepuk tangannya.
Karena kita akan langsung menuju ke arah lane of down. Sepertinya tadi ada sedikit technical tissue ya. Dikit aja. Sedikit aja ya, Profesor silakan. Nah ini dia, yang tadi udah sempat kita sedikit intip ya kan, di mana Nile ini benar-benar harus lebih berhati-hati karena kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana invasi jungle, Nile bakal kesulitan ketika dia tidak memiliki Season Hunter. Iya. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari segi farmnya akan sedikit tertahan sedikit ya. Karena dia memang ngebawa Festival of Blood di mana spell farmnya akan lebih bermain untuk Nile di area early. Dan Aboy harus berhati-hati karena dia akan menghadapi dua pemain. Tapi Baloy tentunya akan siap untuk memberikan backup di area mid-nya. Oke, walaupun backup di arah mid-nya itu bisa didapatkan, tapi para pasukan dari EVOS mereka benar-benar harus respect dengan ada Baloy. Ini bisa pick over yang sangat berbahaya dengan Chow. Beberapa belakangan ini, kalau Kadita juga bisa di-cancel pergerakannya dari arah seorang Chow. Tapi di arah soul plane, Nile mencoba untuk melakukan solo pick off kembali terjadi dan bahkan cutthroat-nya belum dikeluarkan. Nile hampir saja mendapatkan satu point kill, tapi lihat dia dibalikin kembali keadaannya. Di cancel recall-nya, Brass terlalu memaksa. Valeska is coming up, menuju ke arah bottom lane. Lalu terburu-buru, Nile cutthroat-nya ditahan. Aku sedikit bingung depan sana. Bahkan dengan keuntungan dia bisa mendapatkan satu buah point kill, dia buang sia-sia. Tapi ternyata nampaknya jangan coba kembali lagi datang, hanya cuma datang lalu pulang. Wah ini dia efek dari Tenacity, 18 physical defense tambahan. Jadi baik itu Marky atau bahkan Nile gak akan cukup deliver damage-nya karena ada tambahan lagi physical defense dari Brands-nya sendiri. Dan ingat dia juga di sini menggunakan Quantum Charge, ada movement speed tambahan, ada heal up tambahan ketika per 8 detik dia melakukan basic attack. Makanya Brand sangat sulit untuk ditangkap, apalagi di early game. Tiba-tiba Dreams-nya pun hadir tadi di top lane. Ya ini tidak akan mudah, tapi lihat dari area turtle yang sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain EVOS. Sekarang Geek Farm mereka mau coba untuk melakukan kontes. Mereka mau dapetin kontes pertamanya. Way of Dragon tapi sudah dipukul begitu saja. WhatsApp berhasil dibuat. Para pasukan dari Geek Farm kali ini mencoba mendapatkan satu buah point kill. Flavi terperangkap oleh seorang Luke. Luke dari seorang Luke benar-benar berbahaya. Tapi Tas tidak tinggal diam. Dan bakal coba menuju ke arah belakang. Mengadu Retribution. Dan apakah berhasil? Tapi nampaknya kedua belah pihak Retribution gagal. WhatsApp di tangan Nile. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Geek Farm mereka berhasil memotong 2 point kill. Dan bahkan 2 pemain hilang, Profesor KB. Di area turtle yang mungkin tadi udah sempat terpisah Fluffy dan juga Luke-nya. Ya, out of nowhere ternyata menuju ke tangan dari Aboy. Yang dimana biasa kita hampir melihat sebuah pengaduan Retribution di arah Turtle. Tapi untuk saat ini, Turtle di tangan dari Geek Farm, 2 point kill juga di tangan dari Geek Farm. Membuat mereka seharusnya lebih bisa melakukan invasi jungle. Dan jangan lupakan juga bahwa Baloyski belum memperlihatkan The Way of Dragon yang begitu mahal tadi. Ini yang mungkin dicari juga sama Ranger Mas karena target pick off-nya apalagi dengan menggunakan Pull Yourself Together akan mempermudah dia untuk melakukan spam terhadap flickernya. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau dia ingin memainkan dengan flicker. Tapi ingat dia nggak bawa Tenacity, Be. Dia bawa ke arah Concussive Blast yang akan memberikan sedikit damage di sini. Dan itu akan menjadi pertanyaan apakah dia cukup sustain untuk bisa menghadapi tipikal-tipikal seperti Brass dan juga Hijume kali ini. Oke, tapi lihat di arah top lane hampir solo Biko. Kapten speaking Marky Brans. What are you doing? Brans! Tiba-tiba dia balik lagi, dia udah berhasil selamat tapi dia kembali dan bahkan menyerahkan dirinya terhadap seorang Marky. Wah itu mungkin karena ada ancaman dari Baloyski kali ya. Baloyski udah terlihat tertangkap oleh Dreams secara tapi... bottom lane, Rafa menutup hari dan seorang Gluk. Oh. Gluk dari Luke, tapi Nile di depan sana untuk standby position menunjukkan seorang Hijume. Mencoba di all-in, Kasson yang sangat paham, membalikan kembali keadaannya. Duel Dragon-nya dibalikin dan bahkan belum ada follow damage. Berat, berhasil kabur dan Kertal tadi keluar untuk tidak ada apa-apa. Dikeluarin untuk nothing. Walaupun Daisy Mate yang telah dikeluarkan Tas benar-benar menahan. Lihat trigger disiplin sangat paham. Nah kalau dia tidak bisa mendapatkan satu poin dengan Kasson, ada baiknya dia mundur. Dia nggak boleh masuk terlalu dalam. Gak boleh masuk ke dalam. Spawn lagi. Ini dia yang mungkin akan diperebutkan juga dari kedua belah tim. Karena kebetulan Retribution dari Tas tadi sudah ditangkap terlebih dahulu dan Nile. Dia ready dengan Retributionnya. Marky bakal join team fight juga dan Brans tertinggal satu level sama Marky sekarang. Iya dan kali ini apakah pertempurannya akan terjadi tapi Tas berhasil mendapatin turtle-nya. Tapi lihat Retribution yang didapatkan begitu saja. This is Captain Marky speaking. Damage-nya diterima dengan sangat banyak. Tapi tidak bisa mendapatkan siapa. Wah bagus banget. Blazing Duet from Brans. Berhasil menutup
3, bahkan 4 pemain dari Geek Farm mereka harus tersungkur lemas tak berdaya. Membalikan keadaan yang mungkin telah dipegang oleh Geek Farm kali ini EVOS Legends menolak kalah di early game-nya. Ini early game-nya langsung benar-benar dipegang kembali sama EVOS Legends pasca mereka mendapatkan turtle-nya Tas. Yang tadi mungkin miss dari segi retribution di turtle yang pertama. Untuk kali ini mereka mendapatkannya kembali. Dan bahkan Geek Farm mulai kelimpungan. Gold-nya mulai swing ke arah EVOS Legends. Dan bahkan kalau kita lihat Genius One sudah diamankan oleh Dreams. Mereka untuk sekarang Hijume nih lebih tepatnya kan. Dengan 1 buah item Genius One. Setidaknya nggak boleh lagi buka rumput seperti tadi. Iya, dan dengan 1 buah Emo Pendant yang begitu manis dari Dreams, ini follow up dengan 1 buah combo Blazing Duitnya berjalan Dan lihat, dari EVOS Legends. Ada 2 Dreadnought Armor. Nile bener-bener didinai di sini. Walaupun mungkin kita melihat, oke, cuma ada Fury Hammer, Tas nggak begitu sakit. Tapi ingat, Decimate di bawah 50% darah, true damage. Wah, True damage. itu sakitnya sampai ke dalam hati, Prof. Waduh. Dan sekali decimation tentunya 1 pemain akan tumbang dari Geek. Sekarang permasalahannya Baloy, dia bawa Chow, dia bawa single target di sini. Dan siapa yang mau dia culik? Kalau dia bisa nyulik ke arah Brans, gimana dengan pemain-pemain lainnya? Dreams yang mungkin akan bebas sendirian untuk menculik ke pemain-pemain dari Geek lainnya. Dan Purify itu yang mungkin akan mengganggu ya. Apalagi kehadiran dari Hijume, dia punya Ocean Oddity, dia bisa melakukan efek imun juga terhadap serangan dari The Way of Dragon. Baloyski harus menargetkan dirinya dia, entah benar-benar hanya untuk Tas atau bahkan Dreams untuk cancel team fight-nya EVOS Legends. Karena kalau misalkan sekarang lihat solo kill di top lane, Danger Mas. Solo kill di top lane yang tidak terlihat kali ini berhasil didapatkan. Baik dengan Cutthroat Brans, damage-nya juga sangat besar. Tapi Baloyski, Flicker pun datang. Emo Pendant dibalikan kembali karena bahkan Hijume di depan sana dengan rapi menutup 2 point kill harusnya. Long bahkan keluar ke Flickernya Nile. Udah tidak ada Cutthroat, Long masih bertahan. Para pasukan dari Geek Farm, mereka masih mencoba untuk bertahan dan Fluffy masih bisa mundur dengan Anesako Nile. Wow. Marky versus Dream, this is Captain Marky speaking dan tidak ada yang dapetin point kill sama sekali. Tandanya Marky udah nggak punya crossbow of tank. Ini saatnya mereka untuk team fight. Dan bahkan Brans bisa melakukan solo pick off terhadap seorang 1-1. Nah, tapi masalahnya sekarang dengan 1 buah conceal play yang cukup jelas kelihatan di depan mata dari pemain EVOS Legends terlalu mengambil risiko yang besar sebenarnya dari Baloy. Dan ketika dia flicker nggak bisa The Way of Dragon 1 pemain dari EVOS, itu bakal ditabrak balik sama pemain-pemain EVOS karena Geek Farm mereka cuma punya jaminan kedua yaitu ke altar. Oke, tapi kalau kita lihat ya dari 2 turtle yang akhirnya di take over sama EVOS Legends, Brans mengungguli Players Gold by UBS Gold kali ini. Karena apa? Karena dia main dari samping. Dari tadi tempo permainan EVOS Legends 4-1. Mereka mencoba untuk bermain dengan kekuatan dari Ruby, Martis, dan juga Groknya. Sehingga Hijume hanya datang sebagai eksekutor. Deliver damage yang mungkin area of effect bisa dimanfaatkan ketika cloud altarnya terkena efek suppress. Tapi buat sekarang lihat Bransnya akan bebas sehingga Geek Farm perlu PR lagi, entah menugaskan Nile atau bahkan Baloyski dan juga Marky untuk menghentikan farming dari Brans agar nantinya tidak ada split push yang mengancam Geek Farm ketika mereka ingin melakukan teamfight berlima. Ya, dan Geek Farm sekarang mereka di posisi mereka harus bisa dapetin 1-2 dominasi. Oh, bahkan Rafa bahkan telah dikeluarkan begitu saja. Tidak ada point kill sangat signifikan kali ini Momo-chan. Dan bahkan membuat para pasukan dari Geek Farm mereka mundur dengan teratur. Wild charge dari Fluffy juga masih ditahan. Tidak ada point kill dan tidak ada team fight tambahan. Itu thanks to Breath of the Ocean-nya Hijume ya tadi ya. Sehingga Baloyski yang udah maju ke depan dengan 1 budget pundonya, dia sempat tertahan karena dia tadi pengen nendang 1 pemain. Tapi ternyata tertahan dengan 1 buah Breath of the Ocean dari seorang Hijume. Ya, tapi kalau misalkan buat teman-teman mau jajan gak usah tahan-tahan. Ingat, ada promo dari Grab. Iya, nggak usah ditahan-tahan, All in langsung aja, aja all in. dan all in. Dan belum ada invasi secara purple buff yang dimiliki dari Kick. Mereka masih coba untuk mencari di mana level 12 karena biar damage-nya akan lebih perih dan lebih sakit tentunya untuk Brans. Di sana Baloyski stay by on position. Mundur ke arah belakang Brans. Memilih untuk tidak mau terlalu terburu-buru. Wah, ini Blade of Despair juga sudah diamankan oleh Fluffy. Lalu Marky mengamankan Wind of Nature-nya. Tentu solusi daripada elemen of surprise, elemen kejutan dari Fluffy ketika dia menggunakan Wild Chance dan juga flickernya. Top lane akan sesaat lagi ditinggalkan, tapi Nile terdeteksi di sana. Fluffy mencoba untuk mengganggu dan ini yang akan mungkin memisahkan bagaimana tempo permainan dari EVOS Legends yang lebih berfokus sama Lord
dan Geek Farm dengan split pushnya. Ya, sampai sementara ini kalau kita ngelihat dari Brans, dia udah mulai nih makanin dua lane di area midnya. Dan bahkan keberadaan dari Brans ini harus terhindar dengan adanya Nile. Dia bisa aja dia maju dengan satu buah steel cable dan juga Katrot. Itu yang akan mengancam hidup dari seorang Brans. Jadi informasi dari EVOS ini harus benar-benar on point. Di mana ada Nile tentunya Brans harus bisa menjauh. Dan kali ini Marky dengan posisi satu buah weakness point yang bisa pecah. Ini harus jadi satu mungkin ancaman yang perlu diwaspadai juga oleh EVOS Legends karena terlihat sekarang Marky cukup free space di area belakangnya 2 kali selama 10 menit berjalan dia 2 kali ngebuka crossbow of tanknya. Oke, tapi nampaknya sebentar lagi akan ada team fight yang coba terjadi karena Tas sudah terlalu jauh dan Balenski! Black Color! What the Wild Dragon yang gagal mendapatkan frame! This is Captain Marcus King belum keluar begitu saja. Tas akan menjadi pilihan utama dan bahkan Tas kali ini tercatat! Hilang! 2 poin kehilangan coba didapatkan tapi Blazing Duet from Brans membalikan kanan yang dimiliki dari orang EVOS Legends. 3 berbanding 2, tidak adil. Di belakang sana para pasukan dari Geek bahkan memotong dan surprise Brans. Tiba-tiba Nile dengan Cutthroat yang menutup hari dari seorang Brans, Profesor. Dan look, dia benar-benar nge-zone out semua pemain dari EVOS Legends. Ini dia kekuatan dari Gluk. Yang dimana dia menghentikan Hijume untuk hadir di team fight. Dia menghentikan Brans juga untuk team fight dan Tas jadi target utama. Crossbow of tank yang akhirnya on point. Dan lihat eksekusi dari Nile yang begitu indah. Lihat hit and run. Trigger Petrify yang sangat mahal membuat Nile memaksa Hijume menggunakan Petrify-nya. Tapi para pasukan dari EVOS Legends nampaknya dia tidak mau mengendorkan menuju ke arah pit lord. Ya, dan sementara kali ini dengan kehilangan 3 pemain dari EVOS Legends, mereka harus sudah mulai berhati-hati dengan positioning dari seorang Luke karena dia bisa aja motong digital mirror image yang dimiliki sama Brans. Ketika Brans sudah berhasil ngebuka satu buah Blazing Duet, tentu akan jadi satu buah inisiasi yang begitu mahal, satu buah mungkin follow up yang mahal untuk EVOS Legends sendiri. Tapi ketika dia kembali lagi, sudah ada satu pemain yang menunggu yaitu Luke. Ini pemain yang bisa berada di mana-mana dan harus diperhatikan ketika satu buah lagi crossbow tank terbuka, ini akan jadi marah bahaya untuk EVOS. Marah bahaya ditambah lagi dengan Console Gaming, crossbow tank, this is Captain Marcus PK, Nile Sandwich Gaming, 2 point kill didapatkan dari arah belakang, Brans mencoba bertahan, memberikan damage, tapi Marky udah gak ada lagi crossbow tank, dia gak bisa lebih masuk dalam. Para pasukan EVOS Legends, kalau dia masuk ke dalam, dia bisa-bisa yang menjadi korban. Lihat 2 permainan mereka ketika fokus ke arah Balenski. Mereka lupakan Nile. Ada sandwich gaming terjadi, membuat Nile berhasil melakukan 1 point kill. Dan para pasukan dari Geek Farm, kali ini mereka berhasil mendapatkan Lord tanpa ada kontes harusnya. Dan satu orang yang tidak tumbang dari tadi, Aboy. Yang benar-benar memainkan hero powernya dengan sangat fluent. Dengan tanpa adanya gangguan sama sekali, apalagi dia bawa Purify. Mau ada Breath of the Ocean, mau ada Raw Wave, tidak akan jadi masalah. Karena memang Aboy memiliki Cult Altar, memiliki Purify juga. Dan lihat Balenski, zone out yang tidak ada henti-hentinya dia lakukan. Hanya untuk memberikan informasi ketika Marky dan juga Aboynya akan mendeliver damage secara banyak. Dan look, ini dia, satu sosok yang benar-benar menahan semua deliver damage dari Brans. Agar Bransnya tidak bisa masuk ke dalam Marky. Karena kalau misalkan Marky-nya nanti terkena zoning out gara-gara Blazing Duet, dia hanya akan menukarkan Wind of Nature for nothing. Wild Dragon for nothing! Dibalikan kembali kanan tapi Aboy have to take. Cold Altar membuat para pasukan dari Geek Farm, mereka membalikan kembali kanan bahkan Brans yang hilang. 2 akan menjadi korban kekerasan dari Geek Farm. Mencoba untuk memukul mundur, Luke masuk terlalu dalam, akan menjadi korban. Dan Decimet masih ada 1 buah immortality dibalikin. Cutthroat! Nile kali ini menunjukkan permainan mekaniknya. Base terbuka sangat bebas dan bahkan intip bencana untuk EVOS Legends. Base-nya gak bisa dibendung sama sekali, bahkan para pasukan dari Geek Farm mereka perlahan-lahan. Lihat teriakan abisin telah dikumandangkan. Fluffy masih punya wild chance, tapi wild chance dari seorang Fluffy masih tidak mendapatkan double kill yang tidak berarti karena looking for weapon dan base-nya masih bisa diselamatkan. Oh my god! Oh my god, EVOS Legends menolak tumbang di game yang kedua. Itu coverisasi yang begitu baik dari Geek Farm ketika posisi dari Luke benar-benar terancam di area base dari EVOS Legends. Dan covernya begitu cepat datang dari pemain Geek. Namun EVOS Legends mereka masih bisa untuk melakukan defense. Mengingat juga dengan wild charge menyelamatkan base dari EVOS Legends. Fluffy, save the day untuk EVOS Legends. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa Hijume nge-follow up di sana dengan Raw Wave-nya. Jadi tidak ada source skill dan flicker yang terbuang sia-sia. Wild Charge yang begitu mahal, berdamage juga.
Apalagi di sini Fluffy menggunakan growth damage-nya. Dan ini bisa menjadi momentum titik balik bagi EVOS Legends karena Geek Farm. Mereka hampir saja melakukan endgame, tapi mereka masih belum cukup dari segi damage, dari segi source, bahkan dari sumber daya minion yang harusnya mereka manfaatkan. Dan dengan 5.000 gold ini, Geek Farm pick off tidak boleh berhenti, tapi jangan lupakan juga Aboy. Dengan covernya ini perlu ada jawabannya. EVOS Legends tidak menemukan jawabannya. Dari tadi Blazing Duetnya menuju ke arah Marky, mungkin boleh nih Blazing Duetnya ke arah Aboy. Apalagi dari tadi Aboy belum tumbang. Sehingga poin shutdown dari Aboy akan mahal harganya. Betul. Tapi ingat, shutdownnya Aboy akan hidup kembali. Karena dia belum pernah tumbang dan pasif dari Faramisnya masih 40 harusnya. Oke, tapi kalau lihat dari lot yang akan menuju di arah game kali ini, EVOS Legends mereka kehilangan kendali. Kenapa aku bilang kehilangan kendali? Laning jauhnya dipegang sama Geek, dipegang sama Nile. Nile ini bisa benar-benar melakukan hit and run tanpa harus terpick off. Dan kedua, Nile, kalaupun dia nggak team fight, dia bisa mendorong. Tapi Dreams di sana, terlalu terburu-buru duel dengan Flicker. Fokus ke arah Dreams, coba untuk bertahan. Masih ada Dreams, tapi watch out, masih ditahan oleh seorang Fluffy. Langsung ada watch out dan gagal, masih ada Kertaltar. Udah ke arah belakang, Nile is coming up. Hijumi yang menjadi pilihan utama, Hijumi masih mau bertahan. Watch out dan ternyata barir dari seorang Fluffy. Fluffy, benar-benar luar biasa. Barir dari seorang Fluffy menutup jalan pulang Nile. Nile gak punya jalan pulang. Nile tersangkut di sana dan bahkan harus menjadi korban keganasan ketika Lord muncul. No power of retribution dari seorang Geek Farm. Dan bahkan itu menjadi jalan pulang untuk Hijumi sehingga dia tidak tumbang. Tapi kali ini Tas akan ditahan di area bawah. Langsung dibalikan kembali keadaannya. Abai mudah ke arah belakang. Langsung ada Raven. Blazing Duet. Decimate is one point from Tas. Long berhasil menangkap Tas. Tidak di all in. Tapi Tas harus dihilangkan dari muka bumi. Untuk menetralisirkan EVOS Legends. I'm offended. With Flicker. Demi satu. Baleski. Abai harus mundur. Laning jauhnya terdorong Profesor. Wah, ini dia yang dicari sama teman-teman dari EVOS Legends. Mereka ingin menumbangkan Nile-nya dan bahkan berkali-kali Dreams yang harusnya ditugaskan untuk mencari Nile tidak ketemu, malah ketemu sama Baleski. The Way of Dragon yang selalu indah. Dia tunjukkan, dia mainkan. Dan bahkan tadi eksekusinya Marky yang hampir saja take off. Untungnya tadi kebetulan itu udah ada Wind of Nature duluan yang digunakan. Tapi bentar, kalau mereka menahan purple buff yang kecil dari EVOS Legends, tandanya mereka akan bermain rusuh. Mereka akan bermain invasi ke arah pasukan Geek Farm. Harusnya udah sadar akan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menghindari backstep. Serangan sandwich dari belakang yang tadi Geek Farm lakukan terlalu berisiko. Karena Brans bisa langsung terpick off sebelum dia mempop up untuk Wind of Nature-nya. Tapi Hijumi dengan aksi penyelamatan tadi dari barrier yang dikeluarkan oleh Fluffy, itu mahal harganya. Ocean Oddity movement-nya juga ke titik buta dari Geek Farm. Karena kebetulan mereka terlalu jauh untuk mengejar Hijumi. Dan lihat, Nile mengambil resiko untuk mengambil satu buah base turret di area mid lane. Ya, Dan ini akan memicu super minion untuk bergerak dari Geek Farm di dua lane yang berbeda. Yes, itu tadi barirnya, tapi ternyata depan sana The West akan dikeluarkan. Dreams harus menjadi korban. This is Captain Marquez speaking. Telah take off dan backup petrify. Rafe mau dikeluarkan. Fluffy masih punya wajah, masih ditahan begitu saja. Tidak mau terlalu terburu-buru karena para pasukan dari Geek Farm, mereka akan mendapatkan Brans hampir saja hilang. Memilih untuk mundur, meriset seluruh permainan dari EVOS Legends. Geek Farm berhasil mengamankan Lord kali ini maupun Chan. Ketika Dreams udah coba untuk ngekait satu pemain atau mungkin 2 sampai 3 pemain dari Geek Farm dengan I'm Offended-nya, dia gampang banget sebenarnya untuk ditahan di area depan. Balwoi punya Jet Kundo. Dari Aboy sendiri masih bisa untuk menarik Dreams-nya biar nggak bisa balik dengan cukup nyaman. Dan itu benar-benar dipatahkan habis-habisan oleh pemain-pemain dari Geek. Sementara Luke tentunya akan lebih berfokus gimana cara dia bisa numbangin di area lini belakang EVOS Legends. Oke, tapi lihat Baleski di cancel. Mortal Coil di arah belakang. Nile gak peduli apapun yang terjadi. Quest akan mendapatkan Blazing Duet from Brans. Membalikan para pasukan dari Geek Farm, tapi Brans tersangkut di depan sana. Double kill dan Quest terbuka sangat bebas. Dan hilang. Geek Farm menolak pulang dengan 2-0. EVOS Legends harus dipaksa ke game yang ketiga. Terlalu mahal Brans dengan Cloud-nya di first pick. Seperti Profesor menanyakan apakah Cloud di first pick oke banget.
Tapi menurut aku nggak tahu kenapa terlalu mahal, terbuka Faramis. Terbuka hero-hero lain yang bisa meng-counter Colt itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara untuk big fight, ya Faramis jadi masalah. Tapi tahu nggak masalah terbesarnya ada di mana? Di pick dari Fanny. Iya. Yang dimana membuat Brans tidak bisa bermain di samping. Dia nggak bisa mendorong laning jauhnya. Dia nggak bisa melakukan split push. Dia nggak bisa mendorong minion agar bisa memberikan ancaman ketika Nael berada di lini depan. Dan entah kenapa Aboy menjadi satu sosok yang paling ditakuti untuk di game kali ini. Dan mungkin akan menjadi perebutan untuk nantinya di game yang ketiga. Dengan 2 game kita lihat Faramis selalu menjadi trending untuk 2 tim ini sepertinya. Ini mungkin jadi key point-nya juga ya di tim fight dari kedua belah tim. Mereka punya Faramis, mereka punya Cult Altar, mereka punya jaminan long term team fight-nya untuk Gifam dan juga EVOS Legends di map di game pertama. Tapi kalau kita ngelihat memang Fanny yang tidak tertahankan sama sekali. Dan Cloud first pick mungkin ini yang sempat ditanyakan Oji dan juga KB, apakah memang worth it semahal itu untuk nge-pick Cloud di first pick-nya. Masalahnya mereka bawa XP yang enggak, mungkin aku bisa bilang Ya, dia cuma punya wall charge tidak untuk tebal, kesenangan. tidak Ya, memiliki banyak utility berbeda dengan Terisla. betul. Tapi jangan lupakan juga kalau kita berbicara XP laner itu apa ya, sambungan yang bagus banget dari Momochan. Karena kebetulan kalau kita berbicara XP lane, kita berbicara Luke. Gluk. Glue dari Luke. Iya. Ini entah kenapa satu sosok hero yang mungkin sudah mulai menghilang eksistensinya. Kalau di season 11, wah di first pick Blue banyak banget. Ya, Dinner 2 kali bahkan selama MPL Indonesia berjalan. iya. Tapi ketika ada di tangan dari Luke, apa itu nerf? Dan lihat bagaimana zoning outnya yang tidak main-main. Itu membuktikan bahwa memang hero power itu gak cuma sekedar hero comfort. Tapi Ini itu power. Bener-bener power, ini Powerful. beda levelnya. Kalau aku lihat Beda sih, levelnya. aku lihat sih Nael, dia bermain dengan bagus banget. Dia puterin belakangnya, dia sikat backline-nya, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bahkan dia tahu kalau gue masuk ke tengah, Dream sudah siap untuk nge-cover Wah, gue. Tapi kalau kayak bener-bener. begini ya, kalau kayak gini aku ngeliatnya oke, dia jadi eksekutor. Iya, Bener nggak? benar. Kalau kayak gini berarti udah ketemu nih. Polanya Gifam yang bagus adalah membiarkan Nael dengan hero-hero eksekutor. Dan bebas. Dan bebas. Menurutku Lancelot, oke dia eksekutor, dia bebas. Tapi jangan menjadi pembuka. Iya. Yes, dia di arah belakang. Dia di arah belakang. Nah ini dia, apakah nanti ke depannya kita akan melihat banyak pick untuk eksekutor ketika ada di tangan Nael. Karena ini kayaknya pick yang akhirnya ketemu nih dari Nael. Puzzle missing-nya ya. Puzzle missingnya ketemu dan ternyata kali ini player of the game di tangan dari seorang Aboy Momochan. Aboy yang dimana menjadi jaminan keselamatan hidup dari pemain-pemain Geekfam. Dia ngebawa ke arah Magic Emblem di sini dengan adanya tentunya kita melihat tambahan movement speed. Oke, dan kita ngelihat cooldown reduction juga. Dari pull yourself together sementara kita melihat ada lethal ignition yang akan memberikan adaptive damage. Oke, mungkin ada pertanyaan juga kayak, oke kita ngelihat ada 3 pull yourself together, is that worth it? Ya, inilah dia jawabannya. Ini dia jawabannya. Purify-nya berkali-kali dia gunakan selama team fight. Bahkan kita melihat Marky, Inspire-nya kayak selalu ada di dalam team fight. Dan pertanyaan kamu KB tadi di dalam in-game gimana caranya dari EVOS mereka numbangin, shutdownin Aboynya? Ya, Nggak nggak terjadi ketemu. sama sekali. Gak ketemu jawabannya dikarenakan memang Purify ini kayak jadi penyelamat keduanya dia. Dan Cult Altar-nya ini selalu on point. Immortality memperlama bagaimana team fight dari teman-teman Geekfam. Dan Aboy yang paling aku suka adalah positioning dia. Dia tahu Baloyski bakal all in ke depan. Ya. Dia tahu Baloyski bakal ke cancel. Dan dia kayaknya percaya sama teman-teman dari EVOS Legends ini kayaknya nggak mungkin Baloyski dibiarkan dengan cowoknya. Karena kita udah lihat Dreams 3 kali dengan The Way of Dragon dia ditangkap. Dan tim fightnya EVOS Legends jadi buyar semuanya. Justru malah EVOS Legend menunggu Menunggu. momentum di mana Baloy tiba-tiba di flicker. Yes. Dan mereka nggak memperhitungkan dari Aboy sendiri yang menggunakan ke altar. Itu dia ketika teman-teman dari EVOS Legends fokusnya ke arah cancel Baloy, cancel Iya. Baloy, semuanya di Baloy karena memang kepalanya ada di Baloy. Yes. Mereka melupakan tangan kanan dari Baloyski, Aboy. Yang dimana kalau kita melihat dari highlight, semua bahkan hampir rata-rata keseluruhan team fight-nya itu dikendalikan sama Aboy. Dan pola permainan Faramis di patch yang sekarang, walaupun ada Brans dengan Blazing Duet, dia nggak takut. Dia nggak takut karena apa? Karena di sampingnya ada Marky, di sampingnya ada Luke. Jadi sekalipun nanti Brans mendekati ke arah dari Aboy, sudah bisa dipastikan ada crossbow of tank yang akan
mempersulit teman-teman dari EVOS Legends untuk masuk ke dalam skenario teamfight besarnya. Dan lihat Nael yang selalu jadi eksekusi dari teman-teman Geek Farm. Walaupun aku harus akui bahwa space yang dibuatkan ini berasal dari 4 pemain Geek Farm lainnya, tapi eksekusi dari Nael tidak pernah bohong. Lihat, dia selalu on point dengan cable-nya. Throat-nya yang begitu sangat mengerikan. Dan bahkan mengusir Brans dari laning jauh. Yang tadi udah sempat kita perdebatkan, ini Cloud-nya untuk bermain di samping, untuk bermain di lane jauh. Ketika Lord di atas, dia bakal bermain di bawah. Ketika Lord di bawah, dia akan bermain di atas. Cloud-nya tidak bermain malahan. Iya, malah gak Terkena dikasih solo kill terus. gak dikasih chance sama sekali untuk menyentuh, atau mungkin aku bisa bilang memberikan distraction ya. Dengan nge-push lane jauh yang berbeda dari Lord sendiri. Tapi ya tentunya dengan 19 menit game berjalan, Hijume yang mungkin dia coba untuk nge-pick satu pemain, dia coba pick off di area early-nya, dia bisa dapetin 2 point kill. Tapi itu gak akan cukup dengan adanya Faramis yang dibawakan sama seorang Aboy yang memiliki kill Arta dan lagi. Seakan-akan semua tim fight EVOS Legends jadi kayak hampir nih, Ya hampir, Ini tapi kalau kata loh. Ranger Mas kan gak akan pernah cukup. Iya. Hampir itu nggak pernah cukup dan bahkan Iya. kalau bisa kita lihat dari Geek Farm, mereka tahu di mana power spike-nya ada di Brans dari mid to the late game. Mereka buka di mana Brans berada. Kedua, Marky selalu nggak pernah out of position. Selama crossbow of tank terbuka, dia tetap bakal trigger disiplin untuk nge-poking sampai sekarat. Setelah sekarat baru dia terbang. Dan lihat Hijume dengan item terakhirnya yang ternyata masih belum dia buat. Pinter Dengan harusnya. sepatu roam yang tadi makanya aku perdebatkan. Kalau mereka berhadapan dengan Chow ini hero bush. Kenapa tidak mengirimkan Kaditanya untuk bermain di dalam bush? Karena kalau Ruby menjadi roamer, dia nggak bisa buka bush kayak Kadita. Berbeda ceritanya kalau kita berbicara soal Chow yang dimana dia campingnya tuh bagus banget. Lama banget. Lama banget di dalam rumput-rumput penting. Dan ini dia yang aku masukkan, Momochan. Yang tadi kamu bilang Ruby-nya harusnya Yes. ditaruh di posisi mid lane ya. Karena lebih baik jadi cover, tapi nggak masalah. Karena balik lagi, Dreams berkali-kali dia yang meng-cancel Baloyski. Karena Iya. terbukti ketika memang Baloyski-nya all in, entah menuju ke arah Fluffy atau bahkan ke arah dari tas, Dreams selalu ada di sana untuk mengcover. Hanya saja kita melihat Marky malah lebih dipermudah untuk membuka crossbow of tank-nya karena kebetulan target yang paling bisa dia makan adalah dari Dreams. Dan Dreams, karena tadi Momochan juga sempat nanya, dia pakai pull yourself together, gak pakai tenacity, gimana durability-nya? Iya. Terbukti, berarti tetap bakal tembus gara-gara Marky-nya memang memiliki attack speed dan juga item yang cukup untuk menumbangkan Ruby-nya. Sehingga tenacity masih harusnya menjadi favorit, harusnya untuk jadi frontliner ya rata-rata ya. Iya. Apalagi frontliner tank-tank inisiator seperti Iya. ini. Yang ngebuka badan, beda ya. Kufra itu inisiator tapi nggak ngebuka badan. Apa namanya, Atlas, Atlas. itu nggak pakai ngebuka badan. Hmm. Chow juga nggak ngebuka badan. Ya. Karena dia bermain dengan surprise. Iya, dia flicker, dia langsung ulti. Iya, tapi kalau misalnya Ruby, itu walaupun lo mau unoffended with flicker pun lo harus ngebuka badan. Harus kelihatan di depan. Setidaknya akan kelihatan. Dan bahkan Marky the rich guy, the carry dari Aboy, tapi lagi-lagi sandbag look dipegang oleh tim yang menang. Karena memang Glook ini selalu menjadi poin yang harus diperhatikan. Kayaknya jadi masalah. Respect yang harus diperhatikan. Mungkin kalau misalnya ada glue yang terlepas, Faramis dipegang oleh lawannya. Tapi kali ini dua-duanya dipegang langsung. Dan ini Iya. yang tadi mungkin Oji sempat khawatirkan ya. Khawatirkan Mereka saya. first pick Cloud tapi mereka ngelepas banyak banget hero yang potensial untuk ngebawa team fight-nya berkepanjangan. Ya bahkan Seperti kalau ada kita Faramis dan berbicara juga- berkepanjangan teamfight, Groknya. Yang bahkan dari awal kita udah sempat lihat, oke ini Grok untuk Fluffy oke. Tapi kalau misalkan Dreams, nah tadi Momochan sempat mention tuh. Kalau untuk Dreams, apalagi kan untuk one game moment. Iya. Ya dimana itu wild charge-nya bakal mahal banget. Dan dengan Grok Ruby, kalau Ruby-nya ditaruh di XP, setidaknya mungkin kita tahu sendiri. Dengan Bloodlust X dia bakal bisa survive. Dan di sisi lainnya tetap aja, sekalipun di XP menurutku akan tetap menjadi pembuka weakness finder. Jat. Meskipun begitu, barir dari seorang Fluffy, bukan seorang Wachars ya, tapi barir dari seorang Fluffy ini benar-benar mahal. Dia bisa buat Nael lumpuh di sana, mau pulang lagi, tak ya aduh dek, gak ada jalan pulang nih abang. Alamak ketangkap saya. Pagernya tertutup. Alamak. Dan itu malah jadi escape way-nya juga gak sih buat Hijume? Hijume. Ya karena ketika fokusnya ke Fanny, Hijume-nya wing, kabur. Dan kabur lewat
deket-deket para pasukan dari Geek Farm. Dia lewat Iya. situ tuh, lewat jungle. Langsung meluncur gitu ya. Meluncur. Langsung meluncur. Sign out dia langsung sign out. That's why I see from him. Dari Oh, Fluffy. Kadita kamu. Fluffy Oh, dong. maksudnya Fluffy. ini. Barirnya. Barirnya. That's why I Oh, see iya. from him. Itu jadi satu momen comeback dikit lah, tipis. Ya, Dia- Evos. tapi Wild dia dari charge, tadi wild charge-nya Barir. on point banget. Tapi memang siapapun yang memberi damage, ya kan, siapapun yang memberi damage Ya. itu selalu dari